Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Waalaikumsalam. bersama saya Muhammad Cakaruli dalam program Roket Obrolan Podcast. Nah, di hari ini kita masuk ke episode 11 dengan tema New Target RKA YKP-BRI 2024. Nah, untuk pagi ini kita langsung kedatangan tamu spesial dan narasumbernya langsung, yaitu dengan Bapak Brahmoko Kristiaji selaku Bendahara Pengurus YKP-BRI. Yuk kita sapa langsung dengan Pak Brahmoko langsung. Halo Bapak, selamat pagi. Halo Jack, pagi gimana Jack. Pak kabarnya Pak? Pagi Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Sehat Cuaca ya. hari ini gimana Cuaca Pak? cerah Jack. Cerah. Tadi Wah. berangkat dari rumah juga seger, cerah. Semangat. Alhamdulillah, semangat Jack. Alhamdulillah. Oke. Baik Pak, sebelum masuk ke topik pembahasan nih, saya mau tahu backgroundnya Pak sebelum Bapak masuk ke sini. Oke. Itu Bapak sebelum itu adalah pekerja aktif BRI, betul ya Pak? Betul, nah, betul. Sudah berapa lama Pak Bapak berkarir di BRI Pak? Baik. Nah, Jadi kalau cerita lama ya Jack ya. Ya. Saya sebelum di YKP kan di BRI. betul. Saya masuk di BRI itu tahun 92, tepatnya bulan 92. Juni. Oh, ya. Juni 92. Oke Pak. Nah, saya pensiun Mhm. itu bulan November tahun 2022. Nah, November 2022. Jadi kalau dihitung lebih dari 30 tahun saya di BRI. Wow, berarti berkarir Ya. di BRI kurang lebih 30 tahun ya Pak? Ya, Cukup lama sekali itu Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Jack. Pak. Masih sehat, Sehat ya. ya. Oke, baik. Bapak di BRI unit kerja terakhirnya itu di mana Pak? Nah, di Sebelum unit masuk kerja pensiun, Pak. terakhir, Hmm. kebenaran saya Jack dari masuk di BRI sampai pensiun tuh kok ditakdirkan di bisnis terus. Oh, Ya, oke. khususnya bergelut di bidang kredit. Kredit. Oke. Nah, terakhir saya di Medium Bisnis 1 Mhm. sebagai kepala divisi di sana. Di Gitu. kantor pusat Di kantor pusat, kantor Jack. pusat BRI. Di kantor Oh, pusat, berarti ya. Pak Koko ini terakhir di unit kerja kantor pusat BRI ya Pak? Ya, betul. Pas pensiun ya Pak. Oke. Kemudian untuk mulai bergabungnya di YKP-BRI itu kapan Pak? YKP ya. Hmm. Nah, seingat saya Jack, Mhm. saya mulai diminta bergabung di di YKP BRI. Mhm. Itu tepatnya seingat saya tanggal 14 Februari 2023. 14 Februari 2023. 14 Februari 2023. Itu hari kalau nggak salah. Nah, saya lupa Jack, harinya hari Rabu apa Kamis gitu Jack, lupa. Ya. Tapi orang nyebutnya Valentine Days. kan? Valentine Days itu kok bisa pas banget. Momen ya, momen ya. Ya, nggak Oke. tahu gimana kok kebenaran ya Jack ya. Ya. Nah, ini tanggal 14 Februari besok kan ada gelaran besar nih Iya. bangsa Indonesia. Oke. Jadi kira lebih udah mendekati 1 tahun. Iya, berarti sebelum dekat 1 tahun ini, Iya. ya tahun ini emang tahun pemilu ya Pak ya? Tahun pemilu. Wah, luar biasa, selalu ada momen nih Pak Koko ini. Alhamdulillah Jack. Wah, luar biasa. Bapak di YKP-BRI ini sebagai bendahara pengurus YKP-BRI. Betul. Nah, Bapak ini membawahi bidang apa aja ya Pak? Ya, dari organisasi YKP BRI ada 4 pengurus. 4 pengurus, oke. Ketua YKP, Mhm. wakil ketua YKP, Ya. ada bendahara YKP dan ada sekretaris YKP. Oke. Nah, saya diamanahkan di posisi bendahara YKP, di mana bidang saya mensupervisi 2 bidang, Jack. 2 bidang, Ya, oke 2 Pak. bidang. Mhm. Bidang yang satu itu di akuntansi manajemen keuangan, Ya. mengurusi mulai budgeting, Oke. mulai pembukuan Ya. keuangan di sana. Mana cash in, cash flow-nya, cash out-nya Cash Pak ya? flow, Ah, YKP. oke. Nah, yang satu bidang Mhm. itu mengurusi investasi. Oh. Nah, investasi ini ada 2 bidang lagi. Ada lagi, masuk lagi. Betul, ada investasi yang kita masuk ke dalam instrumen keuangan. Mhm. Ada investasi yang kita tempatkan di perusahaan anak. Oh. Jadi ada 2 itu. Berarti amanahnya ini luar biasa ya guys. Berarti Ya, Pak mohon Koko ini doanya Jack, ya, siap, supaya tetap selalu sehat, lancar, sukses lancar, selalu Bapak. aman, Amin, kan amin. gitu ya. Betul Ya, Bapak. itu, Jack. Oke Bapak, tadi sudah bertanya tentang background. Nah, kita langsung ke topik pembahasan nih Pak. Baik. Nah, di topik pembahasan ini sebelum masuk yang ke new target tadi yang sampaikan Ya. 2024 buat YKP-BRI, pasti kan ada sebelumnya Pak ya. Betul. Nah, overview pencapaian target di 2023 itu gimana Pak? Ya. Hmm. Jadi setelah melalui 2023, di mana kita tahu bahwa gonjang-ganjingnya suku bunga Betul, di Bapak, 2023, ya, bahwa prediksi kita juga ternyata tidak pas lagi. Kita dulu pasang 7% net, ternyata cari cari obligasi yang 6,5 aja nggak dapat gitu ya. Ya, akhirnya kita sesuaikan. Nah, angka setelah
berakhirnya 2023 kemarin kita lihat, kita evaluasi, alhamdulillah Jack. Alhamdulillah ya Pak. Aset kita sudah berhasil mencapai 10,5 triliun ya. 10,05 triliun rupiah. Ya. Wow, itu Jadi, angka yang luar biasa. Jadi saat baru tahun 2023 ini Jack, Ya. aset YKP tembus 10 triliun. Wah, alhamdulillah tercapai berarti Pak ya. Kemarin Tembus. kita bikin ya sedikit celebration ya kan, kita ya. bikin kaos yang berlogo One OT ya kan, ya. 10 tim biar ada kenangan. Betul. Bahwa tahun ini kita sudah lampaui 10 triliun. Wah, Itu luar dia. biasa. Keren, Itu keren, dia. keren. Oke, Nah. kalau tadi sudah disampaikan Pak Kokoh, YKP BRI ini asetnya sudah melampaui, tercapai, tembus di 10,05 triliun. Ya. Nah, itu asetnya. Mungkin ada selain asetnya ada apa? Nah, kinerja keuangan dibagi dua, aset dan hasil. Aset dan hasil, Ya, oke. hasil kalau di dalam perusahaan laba lah. Ya. Ya. Laba alhamdulillah juga selama kurun 2023 ini, kurun waktu 2023. Oke. Ya, kita ditarget 674 miliar ya, kita ditarget itu. Alhamdulillah kita tembus di 719 miliar. Alhamdulillah istimewa Nah, Pak. itu Iya, yang Pak. mudah-mudahan aja Iya, ya. Itu iya. kalau penilaian itu kan yang punya hak adalah pembina. Nah, betul, Jadi Pak. kita berusaha aja Betul. biar nanti kita sajikan ke pembina, pembina yang menilai Betul, kita. guys. Betul Bapak. Siap. Tapi perlampauan itu udah menjadi suatu hal yang membanggakan kita semua Betul. sebagai insan YKP. Betul, Itu untuk dia. cover semua ya guys. Betul. Oke. Nah, kemudian targetnya nih Pak, Ya. di 2024 ini Nah, mau oke. tercapai di angka berapa Pak? Target tentunya tahun 2024 ini kan tahun tantangan. Ya, tahun pemilu. Tahun di mana masyarakat rakyat Indonesia pada gegap gempita Iya. untuk ke politis. Betul. Ini pasti di sana sini tantangan itu lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Nah, namun YKP tetap pada posisi yang optimis. Untuk aset kita ingin tembus di 10,87 triliun. 10,87 triliun. Itu yang angka ingin luar kita biasa. capai. Ya, semoga tercapai, harus tercapai. Harus Pak. tercapai, Harus Pak. harus tercapai. Harus tercapai. Ya, insya Allah kalau Amin. kita punya mimpi, kita Betul. punya cita-cita, saya yakin Jack, Ya. energi positif yang ada di sekeliling kita pasti akan mensupport, membantu kita untuk mencapai tujuan. Amin. Itu amin, dia, amin. Jack. Amin. Amin. Insya Allah Jack. Siap. ya. Siap. Nah, hasil saya cerita lagi, hasil alhamdulillah sudah diputus juga oleh pembina YKP untuk hasil, karena mengingat tahun 2024 itu gonjang-ganjingnya ekonomi juga kita nggak tahu, masih ada pergerakan suku bunga yang Ya. kita juga sangat tergantung pada kondisi di luar Indonesia, maka ditarget di 2024 ini laba kita atau hasil kita 713 miliar. Insya Allah 713 miliar akan bisa kita capai. Amin. Seperti Ya. yang di tahun 2003 ya Pak. Betul. Tercapai dari Aset. aset. Ya, terus tercapai yang juga dari labanya. laba. Nah, Betul. Nah, tadi saya sampaikan Bapak 2024 targetnya ada 10,58 triliun. Nah, strategik 10,87 triliun. 10,87 triliun. Ya. Nah, strategik inisiatif apa agar mencapai Ya. itu, Pak? Nah, karena memang tantangannya jauh lebih besar Ya. di 2024, kami sudah mulai susun strategik inisiatif untuk mencapai itu. Ya, Ya. terutama di investasi. Ini kami punya instrumen investasi tadi ada dua, Jack. Ya. Satu di instrumen keuangan, yang kedua di perusahaan anak. Ya. Di instrumen keuangan kita punya yang pertama adalah deposito. Deposito itu yang paling prudent lah ya, Jack. Ya, betul. Dan YKP ini sudah menetapkan kebijakan untuk penempatan deposito hanya kami tempatkan di BRI, dan sejauh-jauhnya di luar BRI adalah ke Bank Raya, di mana Bank Raya itu masih grupnya BRI juga. Jadi penempatan Betul. deposito ini hanya di BRI dan Bank Raya. Udah dua itu Dua aja, itu aja ya, nggak Pak? boleh kemana-mana lagi. Wah. Gitu ya. Oke. Oke, yang kedua kita punya reksadana aja. Reksadana. Nah, reksadana ini juga kami kembangkan terus ya. Untuk dapat hasil yang lebih bagus ya. Alhamdulillah reksadana ini juga kami ambil dari
MI yang bagus, Ya. produk-produk yang bagus, Manajemen investasi yang bagus, Oke. ya, dan selalu kami bandingkan dengan deposito. Kalau itu di atas deposito, boleh ambil reksadana. Dan kalau reksadananya harus dijual untuk dapat cuan, ya segerakan aktif untuk dijual belikan. Fleksibel ya Pak? Fleksibel. Itu Oke. ada kurang lebih 350 miliar posisinya di reksadana. Ya. Oke, ya. Yang ketiga, Jack. Ya. Nah, ini saham. Saham. Nah, saham kita punya saham kurang lebih 1,5 triliun portofolio kita di saham. Oke. Di mana 1,5 triliun itu terdiri dari 10 saham. 10 saham. Ya, Oke. kenapa 10 saham? Kita menetapkan 10 saham itu sebagai saham yang boleh kita kelola. Kita tetapkan di dalam yang namanya universe saham. Universe saham. Ya. Oke. Dan universe saham itu kita review setiap 3 bulan. Oh, dimonitoring juga ya Pak? Dimonitor dan review setiap 3 bulan. Oh, Nah, oke. dari 10 saham yang kita kelola ya, itu yang paling besar pastilah BBRI. Ya, sahamnya BRI. Saham BRI. Itu udah pasti kita keep Ya. karena perusahaannya bagus, juara terus di perbankan, Betul, ya kan. betul. Market cap-nya juga naik terus, kita Betul. pegang itu. Nah, istimewa lah BRI. Ya, yang kedua BRIS. Juga BRIS BRIS. masih banyak Ya, di kita. ya, BRIS, Ya, oke. saham BRIS karena dari awal Iya. IPO-nya BRIS kan YKP ikut andil juga Iya, untuk iya, ngambil saham perdananya dia. Hmm. Itu yang kita kelola. Di luar itu ada segmen telekomunikasi, ada sektor consumer good dan lain-lain. Itu di yang saham. saham universe-nya ya Pak Di ya? universe saham Universe kita. sahamnya. Ya. Tahun depan target Iya. kita di 1,85 triliun. Jadi naik target portofolio kita di Baik, saham. ya. Ya, itu juga jadi tantangan. Oh, 4, itu kita punya obligasi. obligasi Obligasi baik di pemerintah, Oke. mayoritas ada 5,7 triliun dan obligasi korporasi itu Ya. sekitar 1 triliun. Oh, Itu alhamdulillah semuanya juga masih sehat. alhamdulillah ya Pak. Ya, Oke. itu. Nah, yang di luar instrumen investasi keuangan, kita punya investasi di anak perusahaan ya. Ada lagi ya Pak? Ada anak perusahaan. Perusahaan, oke. Nah, anak perusahaan itu kita ada 17 anak perusahaan. Tapi 5 diantaranya mayoritas. Oke. Yang 12 kita minoritas bersama dengan Dapen, bersama dengan BRI. Itu yang 12. Ya, boleh disebutin Pak yang 5 mayoritas? Nah, itu? 5 aja ya. Ya. Nah, 5 ini yang pertama adalah PT PKSS. Ya. Nah, PT Oke. PKSS Ya. ini bergerak di bidang- bidang outsourcing tenaga kerja, Ya. SDM. Oke. Ya. Ya. Nah, ini yang paling asetnya paling besar, Oke. kurang lebih 1,2 triliun Luar PA biasa. kita. Oke. Yang kedua ini ada PT Satkomindo. Ya, Satkomindo ini bergerak di bidang bisnis IT, Oh. jaringan satelit, Oke. VSAT dan Oke. lain-lain. Ini bisnis IT di Bisa sini. itu ya Pak? Ini kurang lebih asetnya 700 triliun. 700 miliar, 7 sorry, miliar, 700 oke. miliar. Yang ketiga ini ada namanya PT Waya Purnabakti Sejahtera atau PT UPS, bergeraknya di bidang klinik yang kita sebut dengan klinik Brimedica. Oh iya, saya Nah, kenal, pasti Pak. tahu ya, Tahu, klinik Pak. Brimedica tersebar ada 10 cabang di Cabang, Indonesia, betul, di Indonesia. dan dia selalu melayani terutama untuk masyarakat BRI. Betul. Gitu ya. Betul, Pak, betul. Nah, terus yang keempat PT Bakti Mandala Husada. Itu bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang rumah sakit yang lokasi atau keberadaannya di Malang. Jadi rumah sakit umum Brimedica Rumah sakit umum tipe D Ya. di Malang. di Malang. Itu namanya Rumah Sakit Brimedica. Oh. Nah, namanya kalau di Malang ada lewat jalan DI Panjaitan, Jack, Tahu di ya, Malang. betul. Itu keberadaan rumah sakit kita di sana. Ya. Ada 4 lantai, Oh. bagus pelayanannya. Oke. Tahun kemarin, awal tahun ini, Iya. baru kerjasama dengan BPJS. Alhamdulillah. Itu makin sinergi, Pak. Makin sinergi dengan BPJS dan diharapkan layanan kepada masyarakat Malang dan sekitarnya bisa lebih baik lagi. Amin. Yang kelima Ya. ini adalah Untayan Purnama Untayan Mutiara Pertiwi Pertiwi. UMP. UMP. Untayan Mutiara Pertiwi ini dulu bisnisnya tuh hotel deh di pinggir laut atau pantai Carita. Oh, Banten Srilagan sana ya, Pak? Iya betul. Tapi karena dulu hotelnya nggak berkembang dan Oke. sekarang kita alihkan menjadi taman wisata, namanya Taman Wisata Taman Kodok. Oh. Nah, kalau di gitu. YouTube Ah. Jackie buka Taman Wisata Pantai Kodok,
muncul. itu. Jadi gitu guys, di PT WMP ini sebelumnya diceritakan ada hotel yang sebelumnya nggak berkembang, namun dikelola lagi menjadi wisata namanya Pantai Kodok. Jadi teman-teman sekalian bisa cek di YouTube, itu ada ketik aja Pantai Kodok di Carita, itu akan muncul. Pantai Carita. Ya, kayak gitu. Oke, lanjut Pak. Nah, dari semua itu ada beberapa langkah kita yang kita siapkan. Yang pasti untuk perusahaan anak kita akan lebih intens untuk melakukan pembinaan, sampai dengan pendampingan, dan nanti kita sampai dengan akhir tahun juga kita buat agenda-agenda yang tujuannya adalah untuk memacu kinerja mereka. Nah, untuk di instrumen keuangan investasi, ini kembangkan kita dashboard monitoring di sistem, Jack. Ini ke teknologinya nih. Teknologi, ke sistemnya. Digitalnya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat return on investment atau ROI kita setiap hari, Jack. Dari sekian investasi kita, pantau ya, Pak? Pantau setiap hari kita buka komputer, kita buat sistem, kelihatan ROI kita berapa. Return on investment di masing-masing instrumen keuangan. Gitu. Iya. Itu kita harapkan gitu. Jadi kita pengen lihat terus kinerja kita. Kalau umpamanya di situ ada yang perlu diperbaiki, maka kita bisa segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Mungkin itu, Jack. Tadi sudah ngobrol-ngobrol ya subjek inisiatif yang disampaikan Pak Koko. Tapi sebelumnya mari kita kopi dulu biar lebih. Oh gitu, Jack. Wah, iya. Kopinya keburu dingin ya, Jack. Alhamdulillah. Kita ngopi dulu, Jack. Oke guys, untuk di episode 11 hari ini Nyutarget 2024 untuk EKP BRI bersama Pak Koko tadi sudah menceritakan. Cukup sekian, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Koko Setiaji atas